กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมัง Pada video pembacaan riwayat spiritual Acharyaman part 46 ini akan dibacakan catatan-catatan pada bagian 6 tahun-tahun terakhir dan bagian 7 warisan. E-book Venerable Acharyaman Buridattathera, A Spiritual Biography by Acharya Mahabhuanyana Sampano, diterbitkan oleh Wihara Bodhigiri. Penyunting adalah Bante Titayano dan Herianto. Sedangkan nama-nama penerjemah dari bahasa Thai ke bahasa Inggris, serta nama-nama tim penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dapat Anda temukan di bagian deskripsi di bawah video ini. Baiklah, kita mulai. Catatan bagian 6 tahun-tahun terakhir. 1. Ketika biografi Acharyaman ditulis, hanya ada 3 foto dirinya yang ditemukan. Di sela tahun-tahun berikutnya, ditemukan lagi beberapa foto sehingga saat ini ada 9 foto Acharyaman yang beredar. Sebagian besar dari foto-foto tersebut tercantum dalam buku ini. Nomor 2. Ini mengenai membandingkan kemampuan bahasa Pali Acharyaman sebagai tingkat ke-10. Ironisnya, karena dalam sistem pendidikan Buddhis Thailand, tingkat ke-9 dalam pelajaran Pali merupakan tingkat perahian tertinggi. Nomor 3. Patimokkha adalah aturan dasar dalam disiplin kebikhuan. Aturan tersebut terdiri dari 227 aturan perilaku dan biasanya dibacakan satu persatu di hadapan pertemuan para bhikkhu setiap 2 minggu sekali. Nomor 4. Tilakkana adalah 3 sifat dasar yang melekat pada setiap keadaan yang berkondisi, yaitu bahwa semua keadaan pada dasarnya tidaklah tetap dan tidak stabil atau anicca. Terikat pada rasa sakit dan penderitaan atau dukkha, serta tidak ada sesuatu yang bisa disebut diri atau anatta. Nomor 5. Kenikmatan seksual adalah raga tanha. Nomor 6. Ini mengenai pencarian batiniah dari hubungan sebab akibat yang sesungguhnya antara tubuh jasmani, rasa sakit, citta, dan fenomena mental. Yaitu 4 landasan perbatinan atau satipatthana, rupa atau badan, wedana atau perasaan, citta atau bentuk batin, dan dhamma atau keadaan batin. Nomor 7. Ko nu haso kim anando. Mengapa tertawa? Mengapa bergembira? Diambil dari Dhammapada ayat 146. Mengapa tertawa? Mengapa bergembira? Jika dunia ini selalu terbakar, karena Anda diselimuti kegelapan, mengapa tidak mencari terang? Nomor 8. Suddhawasa atau kediaman murni adalah 5 alam tertinggi dalam alam Brahma. Setelah meninggal, seorang anagami akan terlahir kembali di salah satu kediaman murni untuk mencapai nibbana di sana dan tidak akan kembali ke dunia ini lagi. Nomor 9. Appana samadhi atau penyerapan penuh adalah keadaan yang menjadi pemusatan atau jatuhnya citta
ketika cipta tersebut menyatu sepenuhnya dengan objek meditasi. Saat mencapai appana atau tingkat dasar samadhi, objek meditasi dan kesadaran terhadap tubuh, pikiran, dan lingkungan lenyap semuanya. 10. Ini mengenai penyakit Acharyaman yang membawanya ke akhir hidupnya. Acharyaman terdiagnosa mengidap penyakit tuberkulosis paru-paru. Ia meninggal dunia pada tanggal 10 November 1949. Nomor 11. Ini mengenai ajaran yang dibabarkan Sang Buddha saat 1250 arahat berkumpul bersama tanpa undangan, yaitu Owada Patimokkha. 12. Secara harfiah, Sakyaputta berarti putra orang Sakya, yakni Sang Buddha adalah penduduk asli kerajaan Sakya. Sakyaputta adalah penjelasan untuk para bhikkhu Buddhis. 13. Jarak yang ditempuh oleh mereka dari Ban Nong Pyu ke Ban Phu adalah kira-kira 12 mil. Nomor 14. Acharyaman dikremasi pada tanggal 31 Januari 1950. Nomor 15. Setelah tubuh seorang bhikkhu yang terhormat dikremasi, sisa potongan-potongan tulang yang tidak hancur oleh api dikumpulkan. Panas api yang sangat tinggi biasanya menyebabkan bagian tulang yang lebih besar hancur dan pecah menjadi sejumlah besar potongan kecil, bahkan seringkali menjadi pecahan-pecahan keroposan. Bagian-bagian tulang tersebut yang biasanya terbakar menjadi warna abu-abu putih oleh api disimpan dan dipuja sebagai relik oleh penganut Buddhis. 16. Amata Dhamma berarti Dhamma yang kekal dan merupakan persamaan kata untuk Nibbana yang merupakan akhir pembebasan dari lingkaran kelahiran kembali, dan oleh karena itu juga terbebas dari kematian yang terus berulang. Catatan bagian 7. Warisan. Nomor 1. Relik-relik tubuh atau sarira dhatu yang ditinggalkan oleh seorang arahat setelah kematiannya adalah sebuah misteri dasar pikiran murni yang tidak dapat dijelaskan. Suatu kejadian yang begitu ajaib dan melampaui batas hukum fisika masa kini. Karena panasnya api yang sangat tinggi, pecahan-pecahan tulang yang dikumpulkan setelah kremasi seorang arahat biasanya akan keropos secara alami, disimpan dengan penuh penghormatan dan dimuliakan oleh para penganutnya selama beberapa tahun atau kadang-kadang bahkan beberapa bulan. Unsur-unsur fisik di setiap bagian tulang tersebut menyatu menjadi batu-batu kecil yang padat, keras, dan mengkristal dengan berbagai corak warna dan kebeningan. Seperti yang dijelaskan oleh Acarya Mahabowa, perubahan dari tulang menjadi relik adalah hasil dari efek pembersihan yang dimiliki cipta murni seorang arahat atas unsur-unsur tubuh jasmaninya. Relik-relik seperti ini dipuja sebagai permata langka oleh para penganut Buddhis. Dengan kekuatan gaib dan spiritual, relik-relik tersebut memberkati para pemiliknya dengan keberuntungan. 2. Dhammabhisamaya berarti pengertian penuh tentang Dhamma. Nomor 3.
pada usia tuanya, Acariaman mengisap 4 batang rokok setiap hari. Ia mengisap sebatang rokok sehabis sarapan pagi, sebatang pada siang hari, dan sebatang lagi sekitar pukul 5 sore, dan batang rokok terakhir pada pukul 8 malam. Ia lebih menyukai rokok merek Koch yang dibelikan untuknya pada kesempatan itu. Nomor 4. Acharya Chop Tanasamo 1902 sampai 1995 lahir di Provinsi Timur Laut Lui. Acharya Chop meninggalkan rumah pada usia 15 tahun untuk mengikuti seorang bhikkhu Dutangga dalam pengembaraannya. Ia ditahbiskan sebagai seorang samanera pada awalnya, lalu ditahbiskan sebagai bhikkhu kemudian. Ia pertama kali bertemu Acariaman pada tahun 1928 di Provinsi Nakhon Phanom. Acharya Chop kebanyakan hidup bertapa di lokasi-lokasi yang tidak terjangkau, di mana ia mempunyai banyak kenangan bertemu dengan binatang-binatang buas dan berbagai jenis makhluk hidup bukan manusia. Nomor 5. Myanmar mempunyai perbatasan langsung yang panjang dengan Thailand. Nomor 6. Ini mengenai macan jinak seperti hewan peliharaan yang ada di muka gua tempat Acharya Chop. Bisa jadi seorang dewa yang menjelma ke dalam bentuk seekor harimau, atau seorang dewa yang menggunakan kekuatan batinnya untuk mempengaruhi seekor harimau asli agar menjadi jinak. Nomor 7. Ini mengenai bangsa Inggris menuduh orang Thai bekerja sama dengan bangsa Jepang. Pada saat itu, Thailand masih berada di bawah kendali tentara Kekaisaran Jepang yang membentuk negara boneka di negaranya. Nomor 8, ini mengenai kemelekatan yang sangat kuat. Secara harfiah, yaitu upadana. Nomor 9. Mengenai praktek dhamma sangatlah berbeda dari teori dhamma. Mengenai pembahasan terkait pelaksanaan dhamma atau pati-pati yang berlawanan dengan pengetahuan teori dhamma yang diperoleh dengan membaca, mempelajari, dan mencari tahu atau pariyati. Nomor 10. Paccima Wada Sang Buddha adalah petunjuk-petunjuk terakhir Sang Buddha yang diberikan kepada murid-muridnya tepat sebelum memasuki parinibbana. Ia mengatakan kepada mereka, "Semua keadaan yang berkondisi akan terlepas. Berusahalah dengan tekun untuk mencapai tujuan. Vaya dhamma sankhara appamadena sampadetha." 11. Ini catatan mengenai dalam penekanan sangkara yang berurusan dengan hal dalam diri kita lebih dari yang lain. Dalam pelajaran ini, yaitu petunjuk-petunjuk terakhir Sang Buddha, bagaimana seharusnya kita memahami perkataan sangkara? Mengacu pada keadaan apakah sangkara tersebut? Kita bisa memandangnya sebagai acuan pada keadaan di luar atau keadaan di dalam, dan kedua hal tersebut tidak ada salahnya. Namun, pada saat itu, kita boleh cukup yakin bahwa petunjuk-petunjuk terakhirnya pada saat-saat terakhir itu adalah untuk para bhikkhu yang telah berlatih pada tingkat pencapaian spiritual tinggi, dari arahat ke bawah. Jadi saya berpendapat
bahwa pokok utama yang ditekankan oleh Sang Buddha adalah keadaan batin di dalam yang membentuk pemikiran-pemikiran dalam pikiran hingga terus-menerus mengacaukan pikiran. Ia mengajarkan bahwa timbul lenyapnya keadaan-keadaan batin harus diselidiki dengan tekun. Dengan kata lain, mereka harus diselidiki terus-menerus dengan menggunakan kesadaran dan kebijaksanaan. Keadaan-keadaan ini meliputi keseluruhan alam semesta. Jika dikehendaki, kita bisa menafsirkan kata sangkhara untuk mengartikan keadaan di luar, pepohonan, pegunungan, binatang, orang. Namun hal itu tidak akan bisa sejalan dengan tingkatan batin para biku yang berkumpul di sana. Dan hal itu juga tidak sesuai dengan kejadian saat-saat terakhir Sang Buddha sebelum memasuki parinibbana ketika ia memberikan arahan ini kepada para sangga, ajaran terakhir di masa terakhirnya. Oleh sebab itu, arahan terakhir Sang Buddha mengenai keadaan-keadaan berkondisi yang diberikan saat ia bersiap memasuki parinibbana jelas mengacu pada keadaan-keadaan yang timbul semata-mata di dalam batin. Begitu kita memahami dengan jelas keadaan-keadaan di dalam ini, kita tidak mungkin lagi tidak memahami dasar keadaan-keadaan ini dan dari apa mereka timbul. Karena untuk melakukan hal tersebut, kita harus menembusi lingkaran lautan kelahiran kembali, awijja citta. Ini adalah cara kita untuk menemukan pokok yang penting. Para murid Sang Buddha yang telah mencapai tingkatan tersebut pasti mengetahui hal ini. Mereka yang mendekati tingkatan ini, tetapi belum mewujudkannya secara penuh, tetap mengetahuinya dengan jelas, karena mereka sudah menyelidiki hal tersebut. Demikianlah petunjuk-petunjuk terakhir Sang Buddha kepada mereka yang diberikan di tengah-tengah kejadian bersejarah tersebut. Uraian Acarya Mahabowa. Nomor 12. Sa upadisesa nibbana, yang berarti nibbana dengan masih adanya sisa komponen kepribadian fisik dan batin, yaitu kelima khandha, adalah nibbana yang dialami oleh arahat selama masa hidupnya. Demikianlah selesai sudah pembacaan catatan-catatan dari seluruh bagian e-book riwayat spiritual Acarya Man. Video selanjutnya adalah video terakhir dari pembacaan e-book riwayat spiritual Acarya Man, yaitu berupa pembacaan bagian glosari. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang